kembali apa itu relasi dan fungsi, tahu perbedaannya, tahu yang namanya domain apa, kodomain, rank. Nah, sesuai dengan tadi kompetensi dasar yang diungkapkan di depan, bahwa intinya dari bab 1 itu adalah kita akan belajar tentang ada 3 fungsi ya, fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Jadi 3 fungsi ini yang harus kita kupas di bab 1. Nah, kita ambil dulu 2 saja tentang fungsi linear dan fungsi kuadrat. Kita lihat secara kasat mata aja dulu ya, perbedaan dari fungsi linear dengan fungsi kuadrat. Kalau digambar grafiknya gimana sih fungsi linear, bagaimana itu fungsi linear. Itu kalau misalkan kita gambarkan, misalkan dalam diagram Cartesius ya, ada garis gini. Fungsinya itu dia berupa garis lurus. Apakah begini? Oke, dari kiri ke kanan, naik. Atau mungkin dari kiri ke kanannya, turun. Bisa naik, bisa turun. Nah, ini tergantung pada apa? Tergantung pada gradiennya. Ada yang sudah mengenal gradien itu apa? Oke. Selanjutnya, kalau fungsi kuadrat kayak gimana? Kalau fungsi kuadrat dia berupa kurva. Kalau linear garis, kalau dia kurva. Kurvanya seperti apa sih? Untuk yang fungsi kuadrat, misalkan fungsi kuadrat itu bisa gini, terbuka ke atas atau terbukanya ke bawah. Nah, nanti kita lihat persyaratan apa saja dia bisa terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nanti ada langkah-langkah ya, langkah untuk membuat grafik. Oke, sekarang kita awali dulu dengan fungsi linear. Di fungsi linear ini, biasanya yang paling mudah adalah untuk menggambar grafik fungsi linear. Kita akan gunakan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita gunakan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Seperti apa? Contoh. Misalkan diketahui sebuah fungsi f(x) sama dengan 2x plus 3y sama dengan 12. Oke, seperti ini ya. Nah, kita tulis ulang dulu bahwa kita punya 2x plus 3y sama dengan 12. Nanti kita buat begini. Jika x-nya sama dengan 0, jadi kita tutup nih si x, ya. Y-nya berapa? Kalau 2x-nya kita tutup, maka 3y sama dengan 12 ya. Nah, di kotretan kita tuliskan bahwa 3y sama dengan 12. Nah, anggaplah ini kotretannya nih. Kita tulis 3y sama dengan 12. Maka y-nya berapa? Ya, y-nya 12 dibagi 3 sama dengan 4. Sehingga kita tuliskan y-nya adalah 4. Kemudian yang kedua, titik potong terhadap sumbu y. Nah, kalau y-nya 0, x-nya berapa? Berarti kita tutup nulis y. Maka di kotretannya bahwa 2x sama dengan 12. Jadi x-nya adalah 6. Tuliskan bahwa x adalah 6. Ingat, yang namanya titik itu adalah x, y. Nah, berarti di sini kita punya titik 0,4 dan satu lagi, awas, bukan 0,6 tapi 6,0. Kedua titik ini kita buatkan Cartesiusnya. Misalkan ini Cartesiusnya, ini kasar aja ya. Nanti kalau yang kalian buat, tolong pakai penggaris
Satu segmennya kalau 1 cm samain 1 cm. Kalau misalkan setengah cm. Kalau kalian pakai buku berpetak jauh lebih baik. Ini 0,4. Berarti misalkan ini 1, 2, 3, 4. Lalu 6,0. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini nggak terlalu bagus ya si skalanya. Lalu hubungkan antara 4 dengan 6 ini. Kita hubungkan. Nah, inilah yang dimaksud dengan grafik fx sama dengan 2x plus 3y sama dengan 12. Gitu. Nanti kita latihan dengan contoh yang lain ya. Intinya kalian memahami langkah per langkah bahwa untuk membuat grafik fungsi linier itu kita gunakan salah satunya adalah teknik titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalau misalkan kita punya soalnya 2X tambah 3Y sama dengan 12, tutup tuh. Kalau X-nya 0, anggap X-nya nggak ada, maka Y-nya berapa? 3Y sama dengan 12, Y-nya sama dengan 4. Kemudian kalau Y-nya 0, maka tutup Y-nya. Kita punya 2X tambah 12 sama dengan X-nya sama dengan 6. Sehingga kita punya titik 0,4 dan 6,0. Lakukan penandaan titik di Kartesius 0,4 dan 6,0. Kemudian nanti kedua titiknya kita hubungkan. Bisa dipahami ya? Nanti kita latihan soalnya dulu. 2 soal atau 1 soal cukup. Kalau sudah paham, kita baru masuk ke yang selanjutnya.